Sepanjang sejarah, seseorang telah banyak membuat penemuan tanpa mengenali sifat yang benar-benar mengubah paradigma dari apa yang mereka temukan. Pada tahun 1914, hal serupa terjadi di Pulau Jawa. Pada saat itu, Indonesia merupakan koloni kerajaan Belanda, dan para penjajah bertebaran di pulau ini, di ladang pertanian, di antara hutan. Di awal tahun, salah satu penjajah memutuskan untuk meninggalkan ladang, lalu berjalan menuju hutan sekitarnya setelah mendengar cerita dari penduduk setempat tentang istana yang hilang, yang dibangun oleh seorang raja misterius beberapa tahun lalu. Tidak butuh waktu lama bagi penjajah itu untuk menemukan sesuatu yang luar biasa. Di sana, jauh di dalam hutan, dia menemukan sebuah bukit yang sangat besar, dengan bangunannya tampak seperti serangkaian anak tangga menuju puncaknya. Di puncak anak tangga ini, dia menemukan sekumpulan batu-batu besar membentuk persegi panjang yang tersebar ke segala arah, sudah lama ditumbuhi lumut. Mungkinkah ini sisa-sisa istana misterius yang dia cari? Sekembalinya ke ladang pertanian, penjajah itu segera mengirim surat kepada pemerintah Belanda yang menjelaskan penemuannya dan meminta tim ekspedisi profesional untuk menelusuri situs tersebut lebih jauh. Deskripsi ini muncul dalam edisi 1914 dari laporan Departemen Purbakala Belanda yang menyebabkan kehebohan di negara asal penjajah. Situs apa ini? Banyak orang bertanya-tanya. Dan siapa yang membangunnya? Selain itu, apa tujuannya? Dan apalagi yang mungkin tersembunyi di bawah tanah? Terlepas dari minat tersebut, pemerintah Belanda tak kunjung mengirimkan tim ekspedisi untuk meneliti situs tersebut lebih jauh. Pada tahun 1949, Indonesia telah sepenuhnya memperoleh kemerdekaannya dari Belanda, dan situs tersebut perlahan terlupakan. Penelitian Gunung Padang selanjutnya. Cerita tentang situs ini mungkin berakhir, jika bukan karena 3 orang Jawa lokal yang menemukan kembali situs tersebut saat berkeliaran di hutan pada tahun 1979. Sesampainya di area kuburan bukit misterius yang terbuat dari batuan persegi panjang itu, mereka segera melaporkan temuannya ke pejabat setempat, yang mengidentifikasi situs tersebut sebagai bukit yang kini dikenal sebagai Gunung Padang. Dalam beberapa minggu, pemerintah Indonesia telah mengirimkan tim dari Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Pusat Arkeologi Nasional untuk mengeksplorasi situs tersebut lebih jauh. Singkatnya, para peneliti mulai memetakan situs tersebut dan mendokumentasikan fitur arkeologinya. Pertama, ada balok-balok batu yang telah ditemukan oleh penjajah Belanda pada tahun-tahun sebelumnya. Jumlahnya hampir tak terbatas. Kebanyakan panjangnya sekitar 150 cm dan beratnya mencapai 275 kg. Terdapat juga beberapa yang jauh lebih besar, dengan berat lebih dari 650 kg. Para peneliti dengan cepat menyadari bahwa balok-balok itu bukanlah buatan manusia, tetapi batuan andesit yang terbentuk secara alami yang ditempa oleh gunung berapi. Ini berarti seseorang telah memindahkan batu-batu tersebut ke puncak bukit ini, sekitar 100 meter di atas lembah dari bawah bukit. Tapi siapa dan mengapa? Ketika melanjutkan penelitian, mereka menemukan bahwa balok-balok itu tidak tersebar secara acak, tetapi sebenarnya tersusun menjadi selungkup batu persegi panjang dan gundukan batu. Siapapun yang membawanya ke sana telah menggunakan balok-balok itu untuk konstruksi. Nyatanya, tampak bahwa 5 teras terpisah menutupi bukit di atas lahan seluas 900 meter persegi. Semuanya dihubungkan oleh 370 anak tangga. Alih-alih menggunakan penanggalan radiokarbon untuk menentukan usia situs, para peneliti menggunakan tebakan sederhana. Memperkirakan, situs tersebut dibangun antara 1500 sampai 2500 sebelum Masehi dengan mengukur kepingan pada balok. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa meskipun situs ini memang menarik, namun tidak menggemparkan dunia. Hanya sisa-sisa bangunan kuno yang tak jauh berbeda dengan banyak tempat lain yang ditemukan di seluruh dunia. Itulah histori ditemukannya Gunung Padang. Sampai pada tahun 2011, semuanya berubah. Penelitian Dr. Ronata Wijaya di Gunung Padang. Dalam kiprahnya sebagai ahli geologi senior di LIPI, Denny Hilman Natawijaya menemukan banyak hal menarik. Tapi tidak ada yang menarik minatnya pada bukit yang dikenal sebagai Gunung Padang. Ini tidak seperti topografi sekitarnya, yang sangat banyak terkikis. Ini terlihat sangat muda. Itu tampak buatan. Pada tahun 2011,
Dr. Ratawijaya mendapat kesempatan untuk mengikuti rasa ingin tahunya ketika ia terpilih untuk memimpin tim ahli geologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan serta arkeolog dari Universitas Indonesia dalam proyek yang disponsori pemerintah untuk meneliti situs tersebut. Pada awalnya, temuan mereka biasa-biasa saja. Penanggalan radiokarbon awal yang dilakukan pada tanah di bawah balok batu di permukaan menghasilkan tanggal 500 sampai 1500 sebelum Masehi, mirip dengan perkiraan awal yang dilakukan pada tahun 1979. Namun, saat tim mulai menggali lebih dalam, apa yang mereka temukan ternyata mengejutkan. Menggunakan bor tubular yang mengangkat inti tanah dan batu, mereka dengan cepat mendapatkan banyak bukti struktur buatan manusia yang terkubur di bawah permukaan. Lebih mencengangkan, semakin dalam mereka mencari, semakin tua materi yang mereka bawa. Di bawah permukaan, peneliti menemukan 3 lapisan berbeda. Sementara yang pertama hanya berumur 2500 sampai 3500 tahun, seperti yang telah mereka tentukan sejak awal. Lapisan kedua, sekitar 4 meter ke bawah, bertanggal sekitar 7500 sampai 8300 tahun. Yang ketiga, hampir 15 meter ke bawah, usianya mencapai 28.000 tahun. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bahkan pada 7.500 tahun, ini berarti situs tersebut berusia 3.000 tahun sebelum bangsa Sumeria kuno, dan 4.500 tahun sebelum bangsa Mesir kuno. Dan pada usia 28.000 tahun, itu adalah sesuatu yang sangat berbeda. Hal yang terjadi sebelum zaman es terakhir, ribuan tahun sebelum adanya peradaban manusia. Dengan cepat, tim memperluas penelitian mereka, memanfaatkan radar penembus tanah dan tomografi seismik untuk memetakan secara lebih luas apa yang terkubur di bawah kaki mereka. Dengan melakukan itu, mereka menemukan bahwa lapisan kedua berisi susunan balok persegi panjang lainnya yang diatur dalam struktur matriks. Sedangkan lapisan ketiga berisi struktur batuan tambahan, termasuk yang tampak seperti rongga dan ruang bawah tanah yang besar. Nampaknya bongkahan di permukaan hanyalah awal dari bangunan Gunung Padang. Seperti yang dikatakan salah satu ahli geologi dalam tim, apa yang sebelumnya dilihat hanya sebagai bangunan permukaan, kini hancur. Dan ini adalah struktur yang sangat besar. Dr. Ratawijaya dan timnya menegaskan kembali hal ini dalam sebuah laporan yang mereka rilis pada temuan mereka. Menyatakan, studi kami membuktikan bahwa struktur tidak hanya menutupi bagian atas, tetapi juga membungkus lereng yang setidaknya seluas 15 hektar. Strukturnya tidak hanya dangkal, tetapi mengakar ke dalam yang lebih dalam. Faktanya, paparannya dengan jelas menunjukkan bahwa konstruksi termuda dibangun di atas lapisan batuan yang lebih tua dan lebih canggih. Dengan kata lain, Gunung Padang sama sekali bukan bukit, melainkan semacam piramida bertingkat. Rangkaian lapisan yang dibangun sepanjang sejarah, satu pemukiman di atas yang lain, ribuan atau puluhan ribu tahun silam. Apakah ini mungkin? Dan jika demikian, siapa yang membangun jenis konstruksi ini jauh di masa lalu? Bahkan sebelum ilmu pengetahuan modern memberitahu kita bahwa peradaban manusia secara resmi dimulai. Mungkinkah Gunung Padang berisi catatan peradaban tertua yang pernah ditemukan? Sebuah penemuan yang akan menulis ulang buku sejarah. Dr. Ratawijaya yakin dia punya jawabannya. Bukti geofisika tidak ambigu. Gunung Padang bukanlah bukit alami, melainkan piramida buatan manusia, dan asal-muasal konstruksi di sini jauh sebelum akhir zaman es terakhir, bahkan pada tingkat terdalam, dan menjadi saksi dari jenis keterampilan konstruksi canggih yang dikerahkan untuk membangun piramida Mesir atau situs megalitik terbesar di Eropa. Saya hanya dapat menyimpulkan bahwa kita sedang melihat pekerjaan itu dari peradaban yang hilang. Ini gila, tapi ini data.